di tengah krisis ekonomi saat ini, ya, di tengah lumpuhnya ekonomi saat ini, dan Anda sudah mencoba meminta kelonggaran atau Anda sudah mencoba meminta yang namanya relaksasi atau penangguhan sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, atau selamat malam kepada teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi Utang. Itu saya mau menjelaskan tentang info presiden ya. Tadi itu banyak yang bertanya ke saya tentang leasing yang masih menagih gitu loh di tengah pandemik saat ini, ya, atau di tengah coronavirus saat ini gitu, ya. Padahal saat ini sudah dilakukan PSBB, pembatas sosial berskala besar, tapi leasing masih tetap menagih, bahkan menggunakan jasa debt collector. Berarti info presiden, info OJK itu tidak ngaruh ya di sini ya, berarti ya. Sesaat aja leasing tidak bisa menahan gitu loh. Sampai ekonomi kembali pulih aja mereka tidak bisa menahan. Jadi itu makanya banyak dari teman-teman tadi yang bertanya ke saya, Bang, saya pengen tolong dong diminta lagi untuk kejelasannya. Kalau bisa melalui video, ini salah satu dari leasing menagih ke tempat saya, padahal saya sudah jelaskan itu Presiden OJK telah melarang menggunakan jasa debt collector. Tapi debt collectornya bilang itu ngawur, nggak ada. Gitu ya. Oke. Jadi saya sarankan ke teman-teman, apabila mengalami hal seperti yang diceritakan oleh teman kita tadi itu melalui WA saya masih ada itu chatannya. Kalau nanti yang butuh buktinya, saya bisa kirimin chatannya. Nanti Anda bisa chat saya gitu loh, ya. Dia bilang gitu. Jadi debt collector ini datang, dia ini salah satu leasing lumayan besar lah kalau ada di Indonesia ini, lumayan besar sih leasing itu. Karena dia terlambat 1 bulan ini aja. Ya, jadi kita ini yang jelas sejak corona yang mulai kita di-setel oleh pemerintah, yang mulai kita kurangi aktivitas itu kan ini udah lebih dari 1 bulan kan. Berarti dia telat 1 bulan ini aja. Jadi kalau boleh dibilang itu di bulan Maret dia telat gitu loh, ya. Tapi debt collectornya datang dan dia sudah jelaskan karena berhubung dengan adanya krisis saat ini, dan saya memang secara pribadi lumpuhnya ekonomi saya karena saya seorang, ya, kalau dia punya gaji harian cuman kan, gaji harian, dia bekerja di pasar di salah satu toko, dan saat ini toko itu sudah tidak beroperasi lagi atau semua anggotanya dirumahkan, dan otomatis disitulah dampak kelumpuhan ekonomi dia, ya. Tapi kata dari debt collector ini, dia tetap kalau dalam beberapa hari ke depan tidak bisa menutup iurannya, motor dia mau dibawa dulu sementara untuk dipoto aja di kantornya. Ini saya juga nggak tahu ini maksud detailnya itu seperti apa ya. Tapi yang jelas, apabila Anda mengalami hal yang sama, misalnya leasing masih tetap menagih di tengah krisis ekonomi saat ini, ya, di tengah lumpuhnya ekonomi saat ini, dan Anda sudah mencoba meminta kelonggaran atau Anda sudah mencoba meminta yang namanya relaksasi atau penangguhan sementara, tapi ini tidak Anda dapatkan, bahkan jawabannya tidak Anda temukan sampai detik ini. Bukannya malah kelonggaran yang Anda dapat, tapi justru sebaliknya, debt collector malah yang datang ke tempat Anda untuk menagih, ya. Sekarang kalau memang poinnya berada pada kendaraan, saya sarankan simpan dulu kendaraan Anda, ya, karena lagian kita juga PSBB kan, kita nggak boleh berkeliaran. Dan konsepnya debt collector itu, target mereka, sebetulnya target mereka itu bukan tagihan dari Anda, tapi target mereka itu udah motor Anda gitu loh. Karena debt collector ini sejak diputuskan MK, ya, Mahkamah Konstitusi, tentang tata cara penarikan itu tidak bisa menggunakan debt collector lagi, harus berdasarkan putusan pengadilan dan memiliki sertifikat prudensia yang jelas dari pengadilan. Jadi di sini seakan-akan ada penolakan keras dari oknum debt collector atau oknum dari leasing ini, ya. Nanti kalau untuk deliknya atau undang-undangnya yang telah ditetapkan oleh MK itu, Anda bisa lihat di Google nanti. Yang jelas konsep mereka adalah kendaraan Anda.
Saya harap di tengah kondisi saat ini Anda tidak perlu takut ketika didatangi debt collector. Saran saya simpan aja motor Anda dulu. Ya, simpan aja supaya tidak terjadi nanti perampasan atau penarikan secara paksa, karena terkadang ini kejadian paling banyak ke kaum ibu-ibu ya. Kaum ibu-ibu biasanya kita tidak mampu melawan karena ya maklum lah namanya perempuan ya kan. Biasanya nggak sanggup melawan. Terkadang kita kalah argumentasi karena DC ini, yang konsepnya saat ini kelumpuhan ekonomi itu sudah menyeluruh, tidak ada sistem tarik-menarik. Ya, kalau mereka masih tetap memaksa, Anda silakan teriakan maling aja, nggak ada masalah. Karena memang konsep mereka itu sudah hampir sama gitu loh. Ya, jadi merampas, ingin menarik secara paksa itu sudah bisa kita kategorikan dalam maling atau pencurian gitu. Ya, jadi Anda tinggal teriakin aja, yang penting Anda nggak perlu takut. Kalau saat ini Anda sudah tidak ada uang, alasannya karena corona saat ini, orang sudah maklum aja gitu loh. Ya, yang penting Anda tidak boleh takut, tidak boleh cemas. Ya, jadi untuk yang bertanya ke saya tentang kehadiran debt collector leasing di tengah pandemi saat ini, itu masih juga menagih meskipun Presiden telah melarang. Bank leasing jangan kejar tagihan menggunakan debt collector. OJK juga sudah menjelaskan, bank dan leasing tolong dicatat jangan menggunakan debt collector untuk menjemput tagihan. Tapi kenyataan di lapangan itu bertolak belakang, dan Anda sekalian juga foto dan video mereka. Ya, kalau bisa Anda videokan, biar jelas wajah mereka dan pembicaraan mereka itu seperti apa. Nanti kirim ke saya, biar saya mencoba menembuskan ke OJK-nya, dan saya akan tembuskan ke Kapolsek Anda terdekat. Nanti akan saya cari infonya di masing-masing daerahnya. Ya, kalau misalnya masih ada debt collector yang datang ke tempat Anda dengan cara memaksa, tetap harus membayar tagihan di tengah situasi saat ini, Anda tolong videokan, nanti saya tembuskan ke OJK gimana caranya, nanti saya carikan akalnya supaya video Anda ini dilihat. Supaya tolong catat nama banknya, nama debt collectornya siapa, ya, Anda catat pokoknya sedetail-detailnya, nanti saya coba tembuskan ke OJK. Gimana supaya laporan Anda ini dilirik gitu loh, ya, ke OJK-nya. Dan begitu juga ke pihak Kapolsek atau pihak kepolisian terdekat nantinya gitu. Kalau memang unsurnya sudah mengarah ke pidana. Tapi kalau dia cuma sekedar datang, habis itu udah kita jelaskan tidak ada uang dan mereka pergi, itu nggak ada masalah sih. Jangan sampai Anda video pula. Tapi kalau dia datang, kita udah jelaskan di tengah kondisi saat ini, yang biasanya kita tidak pernah terlambat, karena kondisi saat ini jadinya kita terlambat dan mereka memaksa, ingin menarik kendaraan Anda, tolong Anda videokan dan kirimkan ke saya. Ya, intinya Anda nggak perlu takut, tidak ada yang perlu Anda takutkan. Ya, debt collector juga manusia. Kalau Anda tidak bisa berargumentasi secara hukum, yang berlaku yang penting secara persi Anda aja. Pertahankan yang menjadi hak milik Anda. Seperti kendaraan itu sudah menjadi hak milik Anda. Bukan sepenuhnya, tapi sebagian ada hak Anda di dalam itu. Jadi pertahankan hak Anda. Ya, jangan berikan kendaraan Anda, baik motor ataupun mobil. Ya, jangan takut mau mereka datang 3, 4, 5 atau berapa orang, jangan pernah takut. Tidak ada yang perlu Anda takutkan karena Anda tidak mencuri. Anda tidak melakukan pidana kok. Jadi nggak ada yang perlu Anda takutkan ya. Jadi cuman itu dulu yang dapat saya sampaikan. Khususnya ini bagi teman-teman yang saat ini masih kredit kendaraan baik motor maupun mobil yang saat ini telat gara-gara kondisi saat ini. Ya, terus Anda ditekan, pergunakan cara saya. Yang penting jangan takut, lawan aja. Yang penting syaratnya unit Anda jangan dikasihkan. Apapun itu alasannya. Ya, tetap pertahankan. Nanti kalau situasi sudah tenang, silahkan Anda datangi kantor mereka masing-masing dan carilah penyelesaiannya menurut porsi Anda dan porsi pihak banknya seperti apa nantinya. Oke? Jadi cuman itu dulu yang dapat saya sampaikan. Ini mohon maaf ya agak bising sedikit ya. Cuman itu dulu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Mungkin nanti bagi teman-teman yang mau konsultasi atau diskusi sama saya bisa di nomor di bawah ini nanti, atau bisa juga Anda menggunakan tim saya, terserah, nanti ada linknya juga terserah gitu ya. Oke, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni, wassalam.